Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Sore ini, setelah ditersangkakannya ada 5 orang jadi tersangka di kasus Subang ini, dan setelah 2 tahun tentunya berlalu baru terbuka semuanya, walaupun masih terus dalam pengharapan bahwa mungkin ada tersangka-tersangka baru. Kita ya masih terus menunggu ya. Cuman yang saya pikirkan adalah begini, dari tersangka-tersangka seperti Pak Yosep, Ramdhanu, ya, saya lihat saya membahas paling dua tersangka aja, karena memang yang sering masuk di media adalah Pak Yosep dan Ramdhanu. Betapa kita lihat Pak Yosep waktu di media begitu banyak sekali muncul ya, dan terus kita lihat menyudutkan Ramdhanu ya, begitu menyudutkan Ramdhanu yang sebelumnya sempat juga Pak Yosep sempat bersitegang dengan putranya Yoris, dan mereka saling bersitegang, saling menuduh juga ya. Seperti kemudian Pak Yosep juga kepada Ramdhanu ya, saling menuduh juga. Nah, ini saya melihat setelah jadi tersangka sekarang, karena ya kita harus tetap mengakui bahwa walaupun Pak Yosep belum mengakui ya, tetapi kan bahwa pihak kepolisian sudah menetapkan dengan 2 alat bukti ya, terbukti sekarang Pak Yosep ditahan ya kan. Masalah Pak Yosep belum mengakui ya, nanti kita lihat di persidangan saja ntar. Tetapi kan sekarang poinnya bahwa Pak Yosep sudah jadi tersangka dan ditahan. Nah, kembali lagi, dulu saya hanya membayangkan tuh ya, itu Pak Yosep saling menuduh dengan anaknya Yoris, berkembang di sana. Saat Pak Yoris menuduh Pak Yosep menuduh Yoris, seperti itu kan. Kemudian kesininya Pak Yosep menuduh kepada Danu. Sampai ada kata-kata dari Pak Yosep bahwa tewak si Danu semua akan terungkap, semua akan terbongkar. Tangkap si Danu semua akan terbongkar. Ada pola-pola yang dibikin seolah-olah semacam jadi kayak drama, semacam kayak sandiwara, seperti itu ya. Termasuk juga saudara Ramdhanu. Kalau saya lihat banyak di media juga Ramdhanu memberikan statement di YouTuber menerangkan masalah kronologis masalah Aerox, kronologis masalah Banpol, kronologis masalah dan lain-lain lah ya. Cuman saya begini, jadi berpikirnya begini saya. Pada saat Ramdhanu melakukan rekonstruksi di sana, kita lihat memang bertahap rekonstruksi yang dilakukan ya. Informasi dari dalam itu bertahap sampai ujung-ujungnya paling tingginya adalah ya itulah hasil rekonstruksi itu. Cuman bisa dibayangkan itu adalah pada saat bercerita di video di YouTube, juga Pak Yosep juga bercerita di YouTube. Ada pola-pola memang yang di situ, pola-pola skenario atau sandiwara seperti kayak begitu ya. Ya kan, kalau dilihat dari hasil rekonstruksi mereka bekerja sama di sana, ya kan? Sama-sama lah, maksudnya bukan bekerja, ya sama-sama melakukan eksekusi di sana kan. Tetapi dari pola-polanya sekarang waktu sebelum kejadian kan Pak Yosep menuduh Ramdhanu gitu kan. Seperti kayak gitu. Jadi dibuat semacam kayak sandiwara gitu kan. Kalau kita berpola kepada hasil rekonstruksi ya. Hasil rekonstruksi seperti itu. Yaitu bisa mengingat apa yang diceritakan gitu. Harus bercerita apa. Gitu kan. Misalkan kalau ada yang nanya YouTuber harus ceritanya apa. Nah, itu bisa memahami
apa yang diperintahkan. Tentu kan ini ada yang merintahkan kan. Maksudnya pola-pola sandiwara ini kan ada yang merintahkan, nggak mungkin bercerita sendiri gitu. Tidak mungkin bercerita sendiri, tapi ada yang mengarahkan gitu. Harus begini gitu kan. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada apa namanya? eh, adegan-adegan sandiwara-sandiwara yang disampaikan. Nah, ini siapa yang membuat skenario ini tuh siapa sebenarnya gitu kan. Skenario siapa yang membuatnya agar kalau misalkan bercerita harus begini, kalau ceritanya harus begini, pola ceritanya kamu menuduh Yoris, kamu menuduh Danu gitu kan. Ya kalau sekarang lihat rekonstruksi, mereka sama-sama. Sementara sebelumnya Pak Yosef menuduh Danu kan gitu. Ya kan? Seperti itu. Dan juga ada cerita juga apa namanya? Bahwa sama Danu pun sempat bercerita masalah Pak Yosef seperti itu. Ada apa namanya? Hal-hal yang disampaikan oleh baik itu Pak Yosef, oleh Ramdhanu, tapi yaitu bisa mengingat pola-pola ya, apa yang harus diceritakan gitu. Jadi ada pola-pola seperti itu. Jadi ini luar biasa, bisa mengingat. 2 tahun bisa mengingat ceritanya harus seperti itu, harus seperti itu, harus seperti itu. Ini kan sangat luar biasa sebenarnya, ya kan? Jadi ya itu, bisa dibayangkan betapa capeknya sebenarnya. Ya capek, lelah lah. Harus berpikir terus, mengingat terus, ceritanya harus begini, skenarionya harus begini, itu kan lelah seperti itu. Cuma siapa ini yang membuat skenarionya gitu loh. Sutradaranya, sutradara yang mengatur harus bicara begini, harus bicara begitu, ini sutradara siapa di belakang ini. Kan tidak mungkin bercerita sendiri gitu kan. Atau misalkan Pak Yosef sama Ramdhanu ngobrol berdua harus begini gitu kan. Pasti ada yang membantu di belakangnya kan gitu. Pola-pola harus bercerita seperti apa gitu kan. Ya kan? Nah itu. Jadi ini sepertinya memang ada sekumpulan yang memang polanya pola diskusi gitu. Diskusi berembuk harus bagaimana ya agar tidak terlihat apa namanya seolah-olah saling ya tadi seolah-olah saling menuduh gitu kan, melemparkan seperti itu seolah-olah bermusuhan gitu. Padahal ya tahu sendiri direkonstruksi ya bekerja sama gitu kan, tapi ternyata saling menuduh saling seperti itu. Ini kan polanya itu pola menghilangkan bahwa mereka itu pernah bersama gitu. Jadi ada pola-pola yang memang saling melempar lah gitu. Nah ini pola-pola ini dibuat oleh siapa gitu kan? Oleh siapa yang membuat pola cerita seperti itu di belakang itu? Saya pesimis kalau ini adalah hasil karya Pak Yosef, hasil karya Danu. Saya yakin pasti ada di belakang ini yang membuat skenario-skenario itu gitu. Maksudnya pasca kejadian gitu. Kamu harus bicara begini, kamu harus begini di hadapan media, bicaranya harus begini, kalau ada yang nanya harus begini, harus begitu gitu kan. Ini kan ada semacam pola seperti itu. Di belakang itu siapa gitu ini kan. Nah itu. Cuman saya berpikir begini, nanti di pengadilan saya hanya bisa membayangkan bahwa ada nanti muncul orang-orang yang disebutkan yang memang tidak pernah diperiksa atau tidak pernah, mungkin suatu saat akan disebutkan di pengadilan, bisa saja. Ya, orang-orang yang tidak pernah diperiksa tiba-tiba nanti di pengadilan disebut-sebut nanti namanya. Itu tidak menutup kemungkinan bisa saja seperti itu. Ya, karena saya melihat ada pola-pola yaitu yang membuat masukan untuk harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu. Demikian materi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.